Nah, Sobat Wisman, di sini saya kembali lagi bersama dengan Bapak Ide Bagus sebagai perbekal termuda nggih Dia di Besmal. Abian Semal nggih. Di Abian Semal perbekalnya Desa Darmasabe Ya. nggih. Nah, Bapak ngomong-ngomong masalah perbekal nih, sebagai ketua perbekal pastinya Bapak memiliki pola kepemimpinan Hmm. dan Bapak bisa digolongkan sebagai perbekal termuda ya. Hmm. Berarti bagaimana cara Bapak memimpin dengan era milenial mungkin di era Bapak ya? Bagaimana gaya kepemimpinan milenial versi Bapak? Nah, ya sebenarnya kalau sekarang sih ya namanya juga baru. Kami juga masih belajar menemukan pola yang sangat sesuai dengan situasi di desa tentunya. Tetapi ini prinsipnya sama seperti kurikulum Merdeka, yang mana prinsipnya bagaimana kita memimpin sesuai dengan karakteristik wilayahnya, bukan hanya sekedar top down saja pemerintahan itu hanya atas mengatur semua, tapi memang benar-benar harus manajemen pemerintahan itu harus dikelola dari bawah, idenya sesuai dengan potensi desanya, sesuai dengan potensi masyarakatnya, dan bagaimana lingkungan, serta tentu saja tidak lepas dari peran serta dari bimbingan dari pimpinan kita di kabupaten, karena arah kebijakan kita harus sinkron dan benar-benar utamanya adalah bagaimana situasi di desa itu bisa kita wujudkan menjadi kekayaan kita, baik dari segi masalahnya juga konfliknya harus kita kelola, dan itu menjadi kekuatan kita untuk memajukan bersama. Itu sih sementara kalau kita harus terapkan di desa gitu. Iya. Terima kasih Bapak untuk statementnya. Nah, Bapak, ini kan generasi muda nantinya yang akan memimpin masa depan bangsa kita. Namun dari lingkungan saya sendiri sangat sedikit minat dari teman-teman saya untuk menjadi seorang pimpinan. Kendalanya itu mereka biasanya karena takut terlalu banyak beban lah, terus tanggung jawab yang begitu besar. Itu memang benar, tapi mungkin Bapak bisa memberikan motivasi tentang bahwa menjadi pemimpin itu tidak semenyeram yang mereka bayangkan kok, ya kan, Pak? Faktanya emang nggak menyeramkan ya. Menjadi pemimpin itu karena setiap orang itu pasti menjadi pemimpin untuk diri sendiri yang pertama ya. Karena bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur motivasi kita, menjaga motivasi, mewujudkan cita-cita kita, itu sederhana, kita sudah menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Tetapi dalam ranah selanjutnya kita juga akan terbiasa, karena memang harus terbiasa, karena kedepannya kita akan memiliki lingkungan yang walaupun kita tidak menjadi pemimpin di sana di dalamnya, tetapi kita akan memiliki pemimpin misalnya, dan kita harus bisa bagaimana sih belajar menjadi pemimpin itu. Atau kalau kita tidak menjadi pemimpinnya, kita juga akan belajar bagaimana sih kita ada di lingkungan itu, sehingga menjadi pemimpin itu natural aja sebenarnya. Dan anak-anak muda itu sebenarnya harus yakin bahwa mereka itu sejatinya adalah pemimpin-pemimpin, terutama untuk diri sendiri. Untuk ke lingkungannya mereka tinggal mengasah, dan caranya jelas, ini kan soft skill. Organisasi mereka harus ikuti. Ya seperti adik kan ketua OSIS ya, saya juga berasal dari OSIS juga, saya ketua OSIS, saya juga dari Pramuka, di universitas saya juga ke presiden BEM, di Banjar juga saya kebetulan jadi ketua seketaruna gitu, di rumah juga sekarang jadi kepala keluarga. Nah, artinya itu hal natural yang harus setiap manusia lakukan atau pelajari, terutamanya hidup sosial itu, karena kita kan kalau kita di Bali itu kan sistemnya komunal. Pasti kita selalu berdampingan dengan masyarakat, sistemnya adalah berbanyak, tidak individualistik. Tentu saja di situ juga kita pasti akan belajar minimal bagaimana kita memanage cara kita berteman dengan teman-teman. Teman-teman sukanya A, kita sukanya B, bagaimana memposisikan diri kita dalam situasi seperti itu. Itu juga adalah proses atau cara kita untuk bertahan hidup ke depannya, karena bukan hanya sekedar kita hanya di organisasi atau belajar memimpin ya, karena itu adalah soft skill kita untuk menghidupi masa depan, meraih masa depan, dan mewujudkan semua cita-cita kita. Karena kalau nggak ada itu, menurut saya walaupun kita cerdas itu kan harus diasah. Makanya menjadi pemimpin itu adalah sejalan dengan prinsip yang saya anut, yaitu pintar itu pilihan. Jadi kita harus selalu belajar, kita harus selalu menikmati situasi yang selalu berubah, baik lingkungan kita di tempat yang baru, dan itu kesempatan setiap manusia yang harus dimanfaatkan. Kalau nggak gitu ya ya susah. Tapi anak muda memang harus seperti itu. Nih, Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak,
harapan Bapak mungkin untuk generasi muda, utamanya yang bersekolah di Wisman, untuk di ulang tahun ketiga ini mungkin bisa diucapkan harapan spesial juga. Ini sangat spesial ya, di hari ulang tahun ketiga Wisman ini, Wisman bisa membuat acara yang luar biasa karena partisipasi komite, partisipasi OSIS-nya, saya lihat per kelas ada stand-standnya, semangatnya, dan saya rasa juga pengisi acaranya juga sesuai dengan interest dari siswanya, dan ini yang menurut saya benar-benar dari siswa, oleh siswa dan untuk siswanya, dan ini saya benar-benar apresiasi sekali, luar biasa di ulang tahun ketiga teman-teman di Wisman ini sudah bisa membuat acara yang secara prinsipal ini luar biasa loh. Ini benar-benar kalian membuat acara yang independen. Saya lihat sponsornya juga luar biasa, peran-peran gurunya juga luar biasa. Nah ini saya takjub jujur aja, karena kami pun di desa menerapkan hal sama, walaupun tidak ada anggaran, kita harus bisa membuat acara karena kita memberikan acara itu untuk masyarakat. Kalau di desa, kalau di Wisman ini benar-benar bisa untuk adik-adik semua merasakan, dan dengan acara ini adik-adik akan merasakan bagaimana adik-adik merasakan memiliki sekolah ini sepenuhnya, mencintai sekolah ini, mencintai angkatan kalian, dan sangat-sangat berbangga bisa saling berkenalan, mengenal satu sama lain, dan tentu saja menjadi siswa. Dan harapan saya adalah dengan acara seperti ini di sekolah-sekolah yang lain juga dapat mengikutinya, dan terutama di Wisman ya dapat melahirkan siswa-siswa yang memang memiliki daya entrepreneur yang bagus. Itu artinya ya seperti itu, artinya melek dengan situasi, melek dengan teknologi. Perkembangan itu harus dipelajari, perkembangan itu harus dihadapi dengan cerdas, dan saya yakin sih Wisman dapat melahirkan generasi-generasi itu, karena saya juga tahu bahwa masyarakat Darmasabo banyak sekali yang sekolah di Wisman, dan saya nitip buat Adik Intan selaku ketua OSIS dan juga kepada guru-guru semua, mohon dibimbing juga dan dimotivasi terus anak-anak kami di Darmasabo dan seluruh desa lainnya. Saya yakin anak-anak di sini akan menjadi generasi yang cemerlang di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah itu dia tadi ya teman-teman. Kita harus memulai memimpin itu bukan dari memimpin orang lain justru, tapi memimpin diri kita sendiri, memimpin emosi kita, memimpin kedisiplinan kita sendiri. Nah selain itu, galilah terus potensi kalian untuk bisa menciptakan generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada hari ini. Sama-sama. Sukses terus pokoknya. Dan sukses untuk di Jakarta ya. Astungkara. Terima kasih banyak Bapak. Sekian dulu dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Thanks for watching. Bye-bye.